Daging bebek asap dari kampung nyasar ke restoran mewah Eropa. Harganya fantastis banget. Lo pernah bayangin gak? Daging bebek asap dari kampung di Indonesia bisa mejeng di piring restoran elit Eropa dengan harga selangit. Bukan cuma soal rasa yang nagih, tapi ada cerita perjuangan, inovasi organik, dan strategi jitu yang bikin dunia ngelirik. Indonesia nggak cuma ekspor kopi atau sawit, bro. Sekarang, daging bebek asap organik, kita udah jadi bintang di meja makan orang bule. Jadi begini ceritanya, salah satu UMKM asal Jawa Tengah berhasil produksi daging bebek asap organik yang udah diekspor ke beberapa negara Eropa kayak Prancis dan Jerman. Dalam sebulan, mereka bisa kirim lebih dari 200 kg daging bebek premium. Di Eropa, 1 kg daging bebek asap organik ini bisa dijual seharga sekitar $100 Amerika alias lebih dari Rp1.500.000. Bandingin sama harga lokal yang cuma Rp100.000 per kilo. Jomplang parah kan? Menurut info dari Badan Karantina Pertanian, nilai ekspor produk bebek olahan dari Indonesia naik lebih dari 20% dalam setahun terakhir. Itu bukti bahwa produk kita udah punya tempat di hati pasar luar negeri. Tapi semua nggak semulus kulit bebek crispy, sob. Perjalanan buat tembus pasar Eropa itu berdarah-darah. Dari soal sertifikasi organik, standar keamanan pangan yang ribet, sampai harus ngadepin stigma produk kampung yang dianggap kurang layak jual. Bahkan, sempat ada saingan dari Thailand dan Vietnam yang juga mulai jualan produk serupa dengan harga lebih murah. Tapi yang bikin keren, tim dari Indonesia ini nggak mundur. Mereka malah gandeng peternak lokal, pakai sistem biosecurity ketat, dan berani ngeluarin modal gede buat pelatihan dan uji lab. Semua demi satu tujuan, bikin produk bebek asap organik Indonesia bisa berdiri sejajar, bahkan lebih unggul dari produk negara lain. Yang paling epik dari semua ini adalah cara mereka memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern. Proses pengasapan bebeknya masih pakai teknik tradisional, pakai kayu rambutan dan kelapa tua biar aroma asapnya khas. Tapi alat pengolahannya udah canggih, pakai sistem kontrol suhu otomatis dari Jerman. Salah satu pelaku UMKM, Mas Supri, bilang begini, kami nggak mau ninggalin cara nenek moyang. Justru itu yang bikin cita rasa kita beda dan dicari-cari sama bule. Nah loh, teknologi boleh maju, tapi rasa otentik tetap juara. Bayangin, dari desa kecil di Boyolali, daging bebek asap organik ini dikemas cantik, dibungkus dengan label berbahasa Inggris yang kece, lalu terbang ribuan kilometer ke Eropa. Warga kampung yang dulu ngerasa produknya cuma laku di pasar tradisional, sekarang bangga tiap lihat kontainer dikirim ke luar negeri. Bahkan ada anak peternak bebek yang dulu nyari kerja ke kota, sekarang balik kampung buat bantu usaha ekspor keluarga. Keren nggak tuh? Lu tahu nggak? Salah satu chef terkenal di Prancis pernah bilang, kalau daging bebek asap dari Indonesia punya aroma yang lebih kompleks dibanding produk sejenis dari negara lain. Bahkan, ada restoran Michelin Star yang sekarang pakai produk dari Jawa Tengah ini sebagai bahan utama menu spesial musim dingin. Nggak nyangka kan? Bebek kampung bisa ngalahin daging bebek impor dari Prancis sendiri. Cerita sukses daging bebek asap organik dari Indonesia itu bukan sekadar tentang makanan, tapi simbol perjuangan dari nol, kebangkitan peternak kecil, dan kejutan buat pasar global. Di balik aroma asap yang menggoda dan rasa gurih yang nendang, ada kerja keras bertahun-tahun dari para peternak, produsen, dan pejuang UMKM yang ogah menyerah meskipun banyak yang ngeremehin. Salah satu poin penting yang bikin produk ini bisa menembus pasar Eropa adalah soal sertifikasi. Eropa itu ketat banget, sob. Mereka punya aturan tentang organik yang nggak bisa main-main. Mulai dari pakan bebek yang harus bebas antibiotik dan pestisida, kandang yang harus bersih dan luas, sampai proses pemotongan dan pengasapan yang harus sesuai standar keamanan pangan internasional. Buat dapetin sertifikat ini, pelaku UMKM butuh waktu lebih dari 2 tahun, plus biaya audit yang bisa tembus lebih dari 100 juta rupiah. Gila, kan? Tapi inilah titik baliknya. Saat mereka berhasil lolos dan dapat sertifikasi Organic EU, segalanya berubah. Produk mereka langsung naik kelas. Nggak cuma laku di restoran mahal, tapi juga masuk ke supermarket premium di kota-kota besar Eropa, kayak Berlin, Lyon, dan Amsterdam. Bahkan, ada permintaan dari salah satu distributor besar di Italia buat kerja sama jangka panjang.
Dari yang awalnya cuma kirim 20 kilo, sekarang bisa ekspor lebih dari 200 kilo tiap bulan. Apa artinya? Ini bukan cuma sukses buat satu bisnis, tapi juga ngebuka mata banyak pelaku usaha kecil lainnya di Indonesia. Tiba-tiba, komunitas peternak bebek di desa sekitar jadi ikut termotivasi. Sekarang mereka mulai belajar budidaya organik, cari pelatihan tentang sanitasi dan pakan alami, bahkan mulai bikin koperasi buat ngatur distribusi. Gerakan kecil dari satu usaha, sekarang jadi gerakan kolektif yang bisa dorong ekonomi desa. Tapi, perjuangan mereka juga nggak lepas dari tantangan yang bikin merinding. Waktu pandemi melanda dunia, semua pengiriman ekspor sempat mandek. Kontainer daging bebek asap yang udah siap kirim terpaksa ngendon di gudang selama 2 bulan. Belum lagi harga bahan baku naik gila-gilaan, tapi mereka nggak nyerah. Malah, waktu itu mereka jual sebagian stok ke hotel-hotel lokal di Bali dan Jakarta dengan harga diskon buat jaga arus kas. Mereka belajar improvisasi. Mereka adaptif. Dan itu yang bikin mereka survive sampai sekarang. Ada satu cerita yang cukup menggetarkan. Seorang anak muda bernama Yuda, mantan driver ojek online, sekarang jadi kepala produksi di usaha bebek asap ini. Dulu, dia cuma bantu-bantu bersihin kandang. Tapi karena rajin belajar dan sering ikut workshop, dia sekarang jadi orang penting di dapur produksi. Dia bilang gini, "Gue nggak pernah nyangka bisa kerja di tempat yang produknya dijual sampai Eropa. Tapi ternyata, asal kita mau belajar, semua bisa." Kalimat sederhana, tapi dalam banget maknanya. Ini juga jadi bukti nyata bahwa kunci sukses produk lokal bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal branding dan cerita di balik produk itu sendiri. Waktu mereka presentasi ke buyer Eropa, mereka nggak cuma nawarin rasa, mereka bawa cerita tentang peternak yang pakai sistem organik tradisional, tentang anak muda desa yang bangkit dari kemiskinan, tentang komitmen mereka jaga lingkungan dan kesejahteraan hewan ternak. Itu semua bikin produk mereka beda dari yang lain. Bukan sekadar daging, tapi ada jiwa di dalamnya. Dan, percaya nggak, salah satu alasan kenapa mereka bisa viral di Eropa adalah karena satu video TikTok dari food influencer asal Belanda. Influencer itu nyobain bebek asap Indonesia, terus bilang, "This tastes like it was smoked in a sacred forest. Deep, rich, unforgettable." Hanya dalam 24 jam, video itu ditonton lebih dari 2 juta kali, dan pesanan langsung membludak. Dalam seminggu, mereka dapat lebih dari 50 permintaan distribusi baru. Bayangin, TikTok aja bisa jadi jalan rezeki. Fakta lain yang nggak kalah keren, usaha ini juga memberdayakan lebih dari 80 peternak kecil di sekitarnya. Mereka nggak cuma beli hasil ternak, tapi juga ngasih pelatihan, bantu bangun kandang sesuai standar, dan bahkan bantu cicilan alat produksi. Ini bukan sekadar bisnis, tapi gerakan ekonomi kerakyatan yang nyata. Nggak heran, banyak pengamat industri bilang, kalau model kayak gini bisa jadi blueprint buat UMKM lain di Indonesia. Satu hal lagi yang sering dilupain, pentingnya kolaborasi. Usaha bebek asap ini nggak akan bisa melesat tanpa kerja bareng sama pihak lain. Mereka gandeng perguruan tinggi buat riset mikrobiologi, kerja sama-sama Kementerian Pertanian buat akses pelatihan dan sertifikasi, dan bahkan join dengan startup logistik buat solusi pengiriman produk beku. Semua ini menunjukkan bahwa di era sekarang, kolaborasi itu kunci. Lo nggak bisa jalan sendiri. Dan yang bikin makin bangga, produk bebek asap organik ini sekarang udah mulai masuk ke pasar Timur Tengah dan Jepang. Bayangin, produk dari desa kecil di Indonesia bisa bersaing di pasar-pasar paling ketat di dunia. Nggak cuma soal rasa, tapi juga kualitas, nilai budaya, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Jadi, kalau lo mikir Indonesia cuma bisa jadi penonton di panggung dunia, pikir ulang deh. Dari sepotong bebek asap, kita belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tempat yang paling sederhana. Yang penting, ada tekad, ada kerja keras, dan ada mimpi yang gak malu-malu buat diwujudkan. Kadang kita terlalu ngeremehin potensi lokal. Kita pikir yang dari kampung gak bisa bersaing global. Padahal, dengan semangat, inovasi, dan konsistensi, produk kita bisa jadi jawara. Jadi, masih mau bilang produk lokal itu biasa aja? Coba deh pikirin, kalau satu produk sederhana kayak daging bebek asap bisa tembus pasar Eropa, gimana kalau lebih banyak produk lokal lain juga dapat dukungan dan kesempatan yang sama?
Kalau lo ikut bangga dan pengen lihat makin banyak produk Indonesia mendunia, klik tombol suka. Komentar pendapat lo tentang perjuangan UMKM ini dan bagikan ke teman-teman lo. Biar makin banyak yang sadar, Indonesia itu keren, asal kita percaya dan dukung terus.